Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sekretariat Frekuensi dan Infrastruktur Digital, Abi Pun. Ya, Pun. Selamat datang di I'm Fine, informasi mengenai frekuensi dan infrastruktur digital, persembahan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Lampung. Kali ini bersama saya Michelle, anggota tim kerja monitoring dan penerimaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Lampung atau gampangnya disebut tim Montip Balmon Lampung. Dan di episode kali ini saya akan nemenin sekali frekuensi selama proses jalannya podcast. So, dengerin sampai akhir ya. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup misterius dan spesial nih guys. Judulnya Mengintip Dunia yang Tak Terlihat. Tapi tenang dulu, di sini kita lagi nggak bahas hal-hal horor, tentang mistis, ataupun soal hantu ya guys. Di sini kita bakal bahas frekuensi radio. Nah, maksudnya tak terlihat di sini adalah frekuensi radio dan gelombang-gelombang yang ada di sekitar kita yang membawa miliar informasi untuk kita gunakan. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, kita akan bahas nih di podcast kali ini. Nah, untuk podcast kali ini ada beberapa hal yang bakal kita bahas. Yang pertama, apa sih sebenarnya frekuensi radio itu? Kemudian, gimana cara monitoring dan pemantauan frekuensinya? Alat apa saja yang dipakai? Dan apa sih sebenarnya sinyal yang diamati oleh tim Balmon Lampung? Plus, kita juga bakal dengar pengalaman-pengalaman dari narasumber-narasumber kita tentang pemantauan frekuensi di lapangan. So, dengerin sampai akhir karena kita bakal dapetin insight-insight yang nggak pernah kita dapat sebelumnya. Sekali frekuensi dan infrastruktur digital sudah hadir bersama kita narasumber-narasumber hebat. Yang pertama ada Ibu Elvina Sibuan selaku Ketua Tim Monitoring Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi. Say hi Bu. Halo, Sekali Frekuensi dan Infrastruktur Digital. Salam sehat. Oke, selanjutnya ada Bapak Bosman Sitanggang selaku PIC Monitoring Rutin MF dan HF. Say hi Pak. Hai, selamat sore. Kemudian ada Mas Dery Disyadi selaku PIC Monitoring Kabupaten Kota. Say hi juga Mas. Halo. Dan yang terakhir ada Mbak Ratna Endang selaku PIC Monitoring Rutin Marabahaya. Halo, Sekali Frekuensi dan Infrastruktur Digital. Gimana nih Bapak Ibu semua kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak Misal juga kayaknya ya. Oh, cerah banget Pak. Iya. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekali frekuensi dan infrastruktur digital, langsung aja nih ya. Sebelumnya saya juga belum tahu nih apa sih sebenarnya frekuensi radio itu. Karena frekuensi radio yang saya tahu dulu itu adalah radio-radio yang sering kita dengar, kayak radio siaran atau radio-radio yang lainnya. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas lebih lanjut nih. Bisa dong Bu Vina ceritain apa sih sebenarnya frekuensi radio itu dan kenapa sih kita harus memonitoring frekuensi radio itu? Iya, siap Mbak Misal. Sebelum ngobrolin tentang apa itu frekuensi radio, mungkin kita kenalin dulu nih tugas utama dari tim kerja Montip ya. Jadi tim kerja Montip Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi ini adalah salah satu dari 3 tim kerja yang ada di Balmon Lampung. Ada 3 tugas utama dari tim Montip. Yang pertama adalah seperti namanya ya, pengawasan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio, kemudian pengawasan kepatuhan penggunaan alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi. Selanjutnya yang paling utama nih, tugas dari tim Montip adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna frekuensi radio agar komunikasinya terjaga dari gangguan. Kemudian dalam melakukan pengawasan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio ini, setiap hari kami melakukan monitoring hampir di semua pita. Nah, ini ruangannya kita pakai buat podcast ini adalah pusat monitoring frekuensi Balmon Lampung. Selain kami mendengarkan langsung lewat receiver yang ada di belakang itu, ada juga alat kami yang bisa merekam data selama 24 jam. Nah, selain di sini yang merekam 24 jam itu, ada juga alat yang ditempatkan di Bakauheni. Di Bakauheni ini untuk melakukan pengamanan frekuensi maritim untuk di Pelabuhan Bakauheni. Kemudian alat lain yang kami taruh ada di Kota Metro, di Kota Bumi, Lampung Utara. Kemudian juga untuk yang di sini
digunakan untuk memantau frekuensi yang terdekat ya, yang padat untuk kota Bandar Lampung, kemudian penggunaan frekuensi di sebagian Lampung Selatan, dan juga digunakan untuk melakukan pengamanan frekuensi penerbangan Bandara Raden Intan. Terkait dengan frekuensi radio tadi ya yang ditanyain. Jadi frekuensi radio itu apa yang sekelip frekuensi dan infrastruktur digital kenal dengan istilah sinyal. Jadi ada sinyal seluler yang digunakan oleh smartphone kita, ada juga sinyal wifi, sinyal televisi siaran, sinyal radio siaran, dan lain sebagainya. Sinyal inilah yang membawa lalu lintas data. Tiap detik tadi udah disampaikan Mbak Michelle juga ya, ada miliaran data yang berseliweran karena kita akses. Jadi sinyal atau frekuensi radio ini seperti jalan yang digunakan untuk berlalu lintas data. Cuman jalannya tadi tak terlihat seperti dunia gaib gitu. Nah, sinyal atau frekuensi radio ini memang sama seperti jalan juga ya. Ada juga yang mengawasi. Kalau jalan raya petugasnya Bapak polisi. Nah, kalau sinyal atau frekuensi radio di dunia yang tak terlihat ini diawasin oleh kita, namanya pengendali frekuensi radio yang ada di Balmon di seluruh Indonesia. Nah, mungkin sekelip frekuensi dan infrastruktur digital perlu ketahui juga, Balmon ini merupakan satu-satunya instansi yang ditugaskan untuk mengawasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Nah, sinyal ini seperti kita tahu ya, merambat di udara, memenuhi ruang-ruang yang bisa dimasukin oleh sinyal. Jadi bisa masuk ke rumah, ke sekolah, ke kantor, menembus gedung. Selain di dalam ruangan, sebenarnya sinyal ini atau frekuensi radio ini lebih banyak berada di luar ruangan. Ini bisa juga melesat hingga ke angkasa loh. Karena ada komunikasi dengan satelit dan perangkat lain yang ada di luar angkasa. Nah, kalau secara akademis memang sinyal atau frekuensi radio ini dinamai dengan gelombang radio. Gelombang radio adalah bagian dari spektrum elektromagnetik. Nah, ketika dikatakan spektrum itu berarti ada rentang atau variasi dari sesuatu. Jadi misalnya ada kayak spektrum warna, ada rentang warna merah, jingga, kuning itu ya, Meiji Kuhibiniu. Nah, spektrum elektromagnetik ini juga ada rentangnya. Ada rentang pengklarifikasian dari gelombang elektromagnetik ini. Nah, untuk memudahkan penjelasan mungkin nanti di video podcast ini akan kami insert gambar ilustrasi dari spektrum elektromagnetik. Jadi seperti nanti dilihat ya di gambarnya itu, spektrum elektromagnetik ini terdiri dari spektrum gelombang radio, kemudian gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya tampak, kemudian ada sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma, serta spektrum yang paling tinggi yang di paling kanan itu adalah sinar kosmis. Nah, seperti terlihat pada gambar, gelombang radio atau radio wave ini berada di rentang paling bawah dari spektrum elektromagnetik. Nah, makin ke bawah atau makin ke kiri, frekuensi radionya itu makin rendah. Makin ke atas atau makin ke kanan, frekuensi radionya makin tinggi. Berkebalikan dengan frekuensi, ketika frekuensi makin rendah, maka panjang gelombangnya makin besar. Begitu juga sebaliknya, jika frekuensi radio itu makin tinggi, maka panjang gelombangnya makin kecil atau makin pendek. Nanti panjang gelombang ini ada kaitannya nanti dengan dimensi antena penerima dan pemancar. Untuk frekuensi radio, karena panjang gelombangnya besar, nanti dimensinya itu juga besar. Tapi untuk frekuensi tinggi, panjang gelombangnya udah pendek, nanti dimensi antena jauh lebih rendah. Nah, kemudian dapat disampaikan bahwa satu-satunya spektrum elektromagnetik yang dapat kita lihat itu adalah spektrum cahaya tampak. Sedangkan spektrum yang lain itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Namun dampaknya bisa kita rasakan karena hampir digunakan di semua sendi kehidupan kita.
Nah, ini spektrum elektromagnetik ini sebenarnya ada yang alami dan ada juga yang buatan. Nah, Bu Vina nih jelasin ya, barusan ada spektrum yang alami dan buatan. Bisa nggak Bu dikasih contoh apa sih sebenarnya yang buatan dan yang alami itu, Bu? Iya, jadi contoh spektrum elektromagnetik yang ada di alam sudah ada dari dengan sendirinya di alam itu seperti tadi cahaya tampak yang berasal dari sinar matahari, bintang dan benda-benda panas angkasa lainnya, itu dia memancarkan cahaya tampak, itu adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Begitu juga dengan radiasi sinar ultraviolet dari matahari. Ada juga sinar X dan sinar gamma yang berasal dari benda astronomi. Begitu juga ada sinar kosmis yang muncul ketika benda langit bertabrakan dengan atmosfer bumi. Sedangkan yang buatan itu diciptakan dengan menggunakan osilator yang akan membangkitkan getaran antara medan magnet dan medan listrik yang melambat saling tegak lurus terhadap arah rambatannya. Sekelip frekuensi dan infrastruktur digital, mungkin nanti bisa lihat juga ya ilustrasi dari bagaimana frekuensi radio atau sinyal ini merambat ya. Nah, gelombang radio ini dapat merambat di ruang hampa ya. Mungkin sedikit kita sampaikan tentang sifat-sifat dari gelombang radio. Dia ini merupakan sumber daya alam yang bersifat ekonomis. Banyak teknologi yang akan menggunakannya karena hampir di kehidupan modern ini semua bidang itu menggunakan frekuensi. Untuk pertanian ada banyak IoT, untuk transaksi ekonomi ini bertransaksi dan lain semuanya. Nah, padahal jumlah dari gelombang radionya itu ya itu aja. Jadi memang harus benar-benar dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, ini juga ada karakteristik dari gelombang radio itu, dia bisa merambat, tidak kenal dengan batasan negara dan memancar tanpa dipandu. Ketika dia traveling atau merambat itu dia mengikuti hukum alam. Ya udah dipancarkan, dia bisa menyebar kemana aja gitu. Bisa ngelewatin batas provinsi, negara, bahkan bisa lintas benua gitu. Namun ada kekurangannya. Gelombang radio ini dia rentan terhadap kontaminasi, baik derau ataupun interferensi ataupun distorsi. Beda kalau kita pakai kayak optik ya, dia lebih sedikit ininya interferensinya. Cuman ya ada kelebihan lain, jangkauannya bisa jauh. Nah, Bu Vina kan tadi disebutin tuh kalau frekuensi radio itu kan bersifat ekonomis ya. Jadi semua orang tuh pakai, bahkan di semua lini kehidupan mungkin pakai frekuensi ya, Bu. Gimana sih? Ada nggak sih lembaga atau badan yang mengawasi untuk penggunaan frekuensi ini biar antara frekuensi di Indonesia atau di negara lain tuh nggak sama atau nggak saling Interferensi gitu ya? Oh, iya. Nah, dengan sifat-sifat dari frekuensi radio ini memang walaupun tersedia merata di seluruh negara dengan kuantitas dan kualitas yang sama, memang kita membutuhkan harmonisasi antar negara dalam penggunaan frekuensi radio ini. Nah, untuk badan yang mengaturnya ini sebenarnya ada di PBB. Jadi di PBB ada badan khusus yang mengatur tentang frekuensi radio dan tentang telekomunikasi secara umum. Namanya itu adalah ITU, International Telecommunication Union. Ini bermarkas di Jenewa, Switzerland. Nah, khusus frekuensi radio ini ITU membuat ada peraturan radio namanya Radio Regulation. Nah, ini harus ditaati oleh semua negara. Namun masing-masing negara juga mungkin jika ada kebutuhan untuk penggunaan khusus, ada teknologi tersendiri, itu mereka bisa juga untuk menggunakannya berbeda dengan aturan yang ada di regulation. Namun tetap harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Setelah mendapat persetujuan, nanti ya tetap mungkin dicantumin lagi di radio regulationnya. Kalau di radio regulation ini didefinisikan, balik lagi tadi yang tentang gelombang radio itu ya. Gelombang radio ini berdasarkan definisi dari ITU, dia adalah
gelombang elektromagnetik dengan frekuensi antara 3 kHz sampai 3000 GHz atau 3 tera yang merambat di ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan. Nah, jadi spektrum gelombang elektromagnetik ini juga dikelompokkan oleh ilmuwan berdasarkan pita atau kelasnya. Nanti mungkin ada gambar ilustrasi lagi nih ya untuk biar lebih jelas nih buat sekelik frekuensi dan infrastruktur digital. Nah, pengelompokan pita atau kelas ini memang berdasarkan panjang gelombang dan frekuensi serta energi yang khas pada masing-masing pitanya. Berdasarkan definisi ITU tadi nanti bisa dilihat kalau untuk ininya pita-pitanya itu definisi gelombang radio itu adalah radio wave plus microwave atau gelombang mikro dan sebagian dari gelombang inframerah atau infrared. Ini yang masuk rentang tadi ya dari 3 kHz sampai 3000 GHz itu tadi. Jadi sebagian dari gelombang inframerah atau far infrared yaitu masih dikategorikan sebagai gelombang radio. Di sini gelombang radio itu ada namanya very low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, kemudian super high frequency, extremely high frequency, dan yang terakhir ini sebenarnya di ITU itu rentang frekuensi dari 300 sampai 3000 giga ini tidak didefinisikan namanya. Cuman berdasarkan beberapa literatur yang kita baca, ini pita ini dinamakan THF. Jadi tremendously high frequency. Iya. Nah, Bu Vina kan tadi udah jelasin ya Bu dari mulai low frequency sampai yang very low frequency sampai tremendously frequency gitu. Nah, boleh nggak sih Bu dikasih contohnya untuk masing-masing pita frekuensi tersebut? Iya, mungkin ini secara umum aja karena nanti ada rincian lagi nih dari masing-masing PIC-nya ya, Bang Bosman sama Mas Dery. Nah, ini secara umum misalnya kita mulai dari yang paling bawah ya, Mbak Misel ya. Ada pita very low frequency. Nah, ini digunakan untuk komunikasi kapal selam. Dia karena karakteristiknya itu sinyal ini bisa menembus air laut. Kemudian panjang gelombangnya ini besar sekali hingga orde belasan kilometer, puluhan hingga belasan kilometer. Nah, untuk pita low frequency ini digunakan untuk navigasi radio di kapal-kapal dan untuk komunikasi jarak jauh. Nah, pita VLF dan LF ini sinyalnya itu dinamakan long wave. Jadi sinyal gelombang panjang. Nah, kemudian kita urut setelah VLF ada LF, kemudian ada MF, medium frekuensi. Nanti itu yang sering monitor medium frekuensi dan high frekuensi Bang Bosman. Nah, di pita MF ini biasanya banyak digunakan radio AM ya Bang ya. Radio AM terus komunikasi maritim, penerbangan. Nah, ini karakteristik sinyalnya itu dia bisa dibelokkan. Jadi dia ketika merambat di udara itu jadi ngikutin kontur permukaan bumi. Makanya dia disebut dengan ground wave. Jadi gelombang bumi. Nah, kalau sinyalnya disebut dengan sinyal gelombang menengah atau medium wave. Kemudian di atas MF ada high frequency atau HF. Nah, ini komunikasinya untuk komunikasi biasanya ada amatir, militer, terus juga ada buat siaran ya. Nah, ini dia agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau di HF ini dia itu ketika merambat di udara itu ternyata bisa dipantulkan sama ionosfer di bumi, di ionosfer di angkasa. Jadi kemudian makanya dinamain istilahnya jadi skywave, gelombang langit. Nah, karena bisa ketika dipantulkan kan jadi makin jauh nih. Jadi memang
untuk komunikasi HF itu bisa merambat traveling jauh sekali, bisa ke benua lain gitu. Nah, di atas dari frekuensi HF adalah ini very high frequency. Nah, ini kita biasanya kalau kita monitoring ke kabupaten kota, kita ada 15 pita itu di rentang very high frequency dan ultra high frequency, VHF dan UHF. Nah, ini nanti lebih jelas Mas Dery yang jelasin. Panjang gelombangnya ini lebih pendek ya, mungkin sekitar belasan meter aja. Nah, ini dia karakteristiknya itu dia tidak bisa lagi dipantulkan sama ionosfer. Jadi dia merambat itu di yang lapisan lebih rendah, namanya troposfer. Jadi dinamain dengan sinyal terestrial atau sinyal troposfer. Kemudian di atas itu ada pita ultra high frequency. Nah, pita ultra high frequency ini adalah pita yang paling padat penggunaannya saat ini. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Banyak digunakan untuk komunikasi instansi, juga TV digital juga ada di sini, kemudian WiFi, akses kita internet sehari-hari, dan yang paling banyak kita pakai komunikasi seluler ya, ada di pita ini. Ini karena tadi makin tinggi frekuensi dia panjang gelombangnya makin pendek juga, jadi makin mudah teredam juga kalau frekuensi makin tinggi. Jadi dia butuh antara pemancar dan penerima itu lebih dekat, bisa satu pandangan mata namanya, jadi line of sight, jadi memang tanpa halangan. Nah, karakteristiknya itu. Kemudian kalau dimensi antenanya karena dianya panjang gelombangnya pendek ya, jadi dimensi antenanya dia kecil. Untuk sinyalnya ini dinamakan ultra short wave, jadi gelombang sangat pendek. Nah, ini kemudian di atasnya adalah pita super high frequency. Ini digunakan untuk radar, satelit, microwave, juga untuk 5G. Ini kapasitasnya makin tinggi frekuensi itu kapasitasnya bisa dengan membawa data jauh lebih besar. Untuk pita di atas SHF tadi extremely high frequency itu sama juga, sebagian digunakan untuk satelit, sensor cuaca, astronomi, sistem keamanan, dan tadi karakteristik sinyalnya itu udah masuk gelombang mikro. Jadi panjang gelombangnya udah mikro ya, ordenya udah makin kecil lagi. Nanti di ujung tuh sampai seukuran atom loh ininya, karena frekuensinya tinggi sekali dan panjang gelombangnya itu pendek, kecil sekali. Kemudian lanjut di atas ini tadi yang terakhir ya, yang paling atas tuh pita THF, tremendously high frequency. Ini digunakan juga untuk astronomi, sistem keamanan, dan di pita ini kan udah masuk tuh sebagian dari inframerah ya. Nah, kalau inframerah ini untuk di pita ini juga kalau pemanfaatannya digunakan buat kesehatan dan untuk kecantikan kulit ya. Kemudian ada juga remote control, itu menggunakan inframerah juga. Nah, kayaknya udah semua nih Mbak Misel. Pemanfaatannya udah kesampaian. Wah, jadi lengkap banget ya Sobat Sekali Frekuensi dan Infrastruktur Digital. Bu Vina ngejelasinnya dari apa itu frekuensi radio, kemudian dijelasin juga tugas fungsi dari Montip ya Bu, tim Montip, kemudian contoh-contoh penggunaan masing-masing pita, dan tadi juga ada ini ya Bu, badan yang mengatur regulasi radio itu. Selanjutnya mau nanya nih ke Pak Bosman, kan tadi Bu Vina udah jelasin secara singkat tentang karakteristik masing-masing pita. Pak Bosman kan sebagai PIC monitoring rutin medium frekuensi dan high frekuensi ya Pak. Boleh dong dijelasin ke sekali frekuensi apa sih sebenarnya monitoring medium frekuensi dan high frekuensi itu Pak? Baik Mbak Misal, terima kasih. Sekali frekuensi dan infrastruktur, berikut akan saya sampaikan terkait dengan monitoring medium frekuensi dan high frekuensi. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh ketua tim kita, ada beberapa pita yang harus kita monitor setiap hari, yaitu dari very low frekuensi,
low frekuensi, medium frekuensi, high frekuensi, dan lain sebagainya. Untuk saat ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan monitoring pita medium frekuensi dan high frekuensi. Dalam kegiatan monitoring pita medium frekuensi dan high frekuensi merupakan salah satu tugas penting dari Balai Monitor Spektrum Kelas 2 Lampung untuk memastikan berjalannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk medium frekuensi yang digunakan banyak oleh siaran radio AM dan navigasi maritim. Untuk high frekuensi digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti antara kapal dengan pantai atau stasiun pantai, terus pesawat hingga radio amatir. Monitoring menggunakan beberapa perangkat, yaitu khusus ada di setiap provinsi. Memang kita sama karena supaya hasil monitoring kita juga sesuai, karena setiap hasil monitoring kita itu kita akan sampaikan setiap harinya itu melalui satu aplikasi yang namanya aplikasi MOSPET, di mana setiap bulannya itu tim dari Direktorat Jenderal Inspektur dan Digital merekap ini untuk dilaporkan ke ITU. Monitoring menggunakan perangkat receiver itu supaya hasil yang kita identifikasi seperti sinyal itu yang muncul bisa kita verifikasi dulu legalitas sebagaimana, sambil memperhatikan modulasi agar suara yang terdengar lebih jelas dan mendengarkan pola komunikasinya. Karena sinyal high frekuensi itu dapat merambat sangat jauh melalui pantauan lapisan ionosfer, propagasi dan perambatan gelombang semakin baik pada sore hari sampai dengan malam hari agar hasil monitoring kita itu lebih stabil. Selain kegiatan monitoring high frekuensi ataupun medium frekuensi, kita juga mendapatkan tugas ini dari Direktorat Jenderal Infrastruktur dan Digital, itu terkait dengan monitoring rutin ini. Setiap bulan kita diberikan jadwal ini selama satu semester untuk memonitor rutin yang per 200 kHz rentang frekuensinya yang dari 8,85 MHz sampai dengan 28 MHz. Dan juga tidak kalah pentingnya kita harus monitoring juga ini high frekuensi terkait dengan penerbangan, high frekuensinya terkait maritim juga, dan juga nelayan itu setiap hari kita harus melakukan monitoring. Kira-kira demikian, Mbak Michelle. Oke Pak, udah jelas banget ya sekali frekuensi. Nah, aku juga mau nanya lagi nih ke Pak Bosman, belum selesai Pak. Karakteristik dari masing-masing pita itu dari mulai medium frekuensi sampai high frekuensi itu apa Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Michelle. Memang setiap pita frekuensi itu mempunyai karakteristik masing-masing. Ataupun yang pertama itu medium frekuensi, yang dimana rentang frekuensinya itu dari 300 kHz sampai dengan 3 MHz. Biasanya medium frekuensi ini bisa digunakan seperti yang sampaikan tadi, radio-radio AM, komunikasi antara kapal dengan stasiun pantai, dan sistem navigasi maritim. Gelombang ini biasanya menjangkau hanya ratusan kilometer aja, terutama dengan mengikuti permukaan bumi yang seperti disampaikan oleh Ibu Pina tadi melalui ground wave, dan pada malam hari jangkauannya bisa lebih jauh karena gangguan dari atmosfer itu pada lapisan D-nya atau ionosfernya berkurang. Untuk selanjutnya di high frekuensi itu yang dimana rentang frekuensinya dari 3 MHz sampai dengan 30 MHz. Ini biasanya digunakan banyak oleh komunikasi jarak jauh seperti oleh militer dan juga radio amatir, terutama ini siaran internasional ini, serta komunikasi diplomatik atau darurat. Gelombang ini biasanya lebih jauh jangkauannya, beda dengan yang medium frekuensi hanya ratusan kilometer. Kalau untuk high frekuensi bisa sampai ribuan kilometer dia yang bisa
karena dipantulkan oleh lapisan ionosfer atau skywave propagasi. Khususnya lapisan F ini kualitasnya hasilnya lebih bagus ini, karena sangat tergantung pada kondisi ionosfer yang berubah-ubah tergantung waktu, yaitu antara malam hari sampai dengan siang hari. Musim ini bisa aktivitasnya matahari seperti bintik matahari, karena itu sinyal high frekuensi ini bisa kuat di satu waktu dan tiba-tiba bisa melemah di lain waktu. Demikian Mbak Michelle. Oke, makasih banyak ya Pak Bosman penjelasannya. Jadi Pak Bosman udah jelasin mulai dari karakteristik medium frekuensi, high frekuensi. Nah, sekarang sekali frekuensi, kita bakal bahas lebih detail lagi nih untuk masing-masing pita frekuensinya. Nah, selanjutnya yaitu very high frekuensi dan ultra high frekuensi.